Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dari Jalan Taman Siswa nomor 56 Merduati Banda Aceh, inilah Radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM. Sahabat pendengar Radio Syiar Tauhid Aceh dan pemirsa STA TV dimanapun Anda berada, senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam program Kajian Interaktif Malam. Untuk edisi malam ini tanggal 21 Jumadil Ula 1440 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 26 Januari 2019. Sahabat pendengar Radio Syiar Tauhid Aceh dan pemirsa STA TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah sudah hadir di studio kami guru kita Al-Ustadz Harith Abu Naufal Hafizahullah Ta'ala yang insya Allah akan memberikan kajian pada malam hari ini dengan tajuk Persatuan Umat Islam. Apabila sahabat memiliki pertanyaan, silakan kirimkan SMS ataupun WhatsApp ke nomor kami 0852 1414 2314. Kami ulangi 0852 1414 2314. Baik Ustaz, malam ini kita akan membahas mengenai persatuan umat Islam. Iya. Oke, kami persilakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa usalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'hum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat, sahabat pendengar Radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM dan juga pemirsa Syiar STA TV di mana saja yang bisa mendengarkan acara kami di malam hari ini. Pembahasan ini saya rasa pembahasan yang cukup penting ya, pembahasan yang cukup mulia, terlebih di zaman-zaman seperti ini untuk muslimin itu semakin bersatu, semakin kuat, karena semakin bersatunya mukminin muslimin maka insya Allah akan semakin kuat Islam itu sendiri ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sekian banyak ayat Al-Quran menghasung untuk kita bersatu dan melarang untuk kita berpecah belah. Dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam banyak hadisnya untuk juga kita bersatu. Iya, di antara ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang persatuan ini, Inna ummatakum ummatu wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Bahwasanya umat ini adalah umat yang satu. Iya, wa ana rabbukum fa'budun, dan saya adalah Rabb kalian dan hendaknya kalian beribadah kepadaku. Ya, jadi dari ayat ini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya ketauhidan itu bisa mengumpulkan manusia. Ya, tauhid ya ini akan bisa menyamakan satu barisan seluruh muslimin, apapun warna kulitnya, apapun sukunya, dari manapun dia datang. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mengajak persatuan orang-orang musyrikin pada waktu itu, dengan apa beliau ajak persatuan? Dengan tauhid. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam ayat Quran, "Qul ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah." Katakanlah Muhammad kepada mereka orang-orang musyrikin. Katakan kepada Abu Lahab, katakan kepada Abu Jahal. Ya. Kemarilah kita kepada satu kalimat antara saya dengan kalian, antara kami dengan kalian. Kalimat apa itu? Alla na'budu illallah. Kita tidaklah menyembah kecuali hanya kepada Allah. Wala nusyrika bi syai'a. Dan kita tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan juga kita tidak mengambil sebagian kita dengan sebagian yang lain, sesuatu yang disembah selain Allah. Ya, jelas sekali. Jelas sekali arah kemana yang diseru oleh Nabi SAW untuk kita bersatu. Jadi siapa saja yang mereka mengajak kepada tauhid, mengajak peribadatan hanya kepada Allah, bukan kepada dirinya, insya Allah dia akan bersatu. Cuman terkadang fenomena di tengah-tengah muslimin, ya, semua ini menyeru kepada tauhid, ini juga menyeru kepada tauhid, tapi terkadang mereka berpecah belah. Ya, nah pertama ayat Quran itu nggak mungkin salah. Ayat Quran itu pasti benar. Inna ummatakum ummatu wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Jelas sekali ayatnya. Cuman terkadang ya seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad dalam kitab beliau
Kitab Tauhid dalam Masail beliau mengatakan ihdar, hati-hati. Ada orang-orang yang mereka secara zahir mengajak manusia kepada tauhid secara zahir. Kitab yang diajarkan kitab tauhid, materi yang disampaikan adalah tauhid. Tetapi secara batinnya dia mengajak manusia pada dirinya. Inilah sebab terjadinya syukuk, perpecahan, perselisihan, ya. Tidak mengajak manusia kepada tauhid zahiran wa batinan. Jadi secara zahir kitab tauhid yang diajarkan, tapi secara batin dia mengajak manusia pada dirinya. Dan ini akan sulit untuk disatukan. Walaupun misalnya Imam Ahmad hidup hari ini, ya, untuk menyatukan orang yang dia masing-masing mengajak pada dirinya, juga tidak akan selesai. Karena persatuan yang hakiki itu persatuan hati juga. Kita menundukkan diri kita kepada tauhid. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebuah ayat dalam Al-Qur'an, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Dan ingatlah nikmatku, kata Allah. Ya, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, ingatlah oleh kalian nikmat Allah kepada kalian. Ketika tadinya kalian saling bermusuhan, saling berpecah, ya, kemudian dengan nikmat Allah tersebut kalian bisa bersatu. Ya, persatuan di sini diinginkan apa? Persatuan yang dibangun dari hati yang paling dalam dengan tauhidnya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, di antara hal-hal yang menyatukan muslimin yaitu bersatu di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena banyak hari ini para duat, para dai, ya, sering dalam ceramah mereka mengajak, ayo kita bersatu, jangan kita berpecah belah, ayo kita bersatu, jangan kita mau dibuat berkotak-kotak. Ini kalimat adalah kalimat yang sangat indah. Ya, ini kalimat adalah kalimat yang luar biasa. Ya, tetapi perlu untuk kita fahami. Ya, konsep persatuan di dalam agama kita itu sudah jelas dan gamblang. Jadi seseorang nggak bisa dia memahami persatuan dengan akalnya. Dia memahami perpecahan juga dengan perasaannya. Tetapi ketika itu adalah kalimatnya adalah kalimat syariat, maka dikembalikan secara timbangan syariat. Ketika perselisihan adalah kalimat syariat, maka juga harus difahami dalam timbangan syariat apa itu perselisihan. Jadi seseorang itu tidak menafsirkan masing-masing. Kalau seandainya mereka menafsirkan masing-masing, itulah sebab perpecahan. Iya, ada sebuah ayat. Ya, ayat ini digunakan oleh A mengajak persatuan. Ayat ini juga digunakan oleh kelompok yang lainnya untuk mengajak persatuan. Tapi hasilnya berbeda. Ya, Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya di atas agama Allah dan jangan kalian berselisih. Ayat ini digunakan oleh para dai mengajak manusia kepada persatuan. Ya, persatuan di atas apa? Persatuan di atas barisan. Itu bahasa saya, barisan. Kenapa saya katakan persatuan di atas barisan? Kalau misalnya si A punya pendapat tentang A dan saya punya pendapat tentang B, kita jangan berselisih, kita bersatu. Kamu mengatakan Allah di mana-mana, saya mengatakan Allah di langit. Tapi kita bersatu, kita jangan ribut. Ya, kalimat-kalimat seperti ini itu cukup jitu, memakan korban banyak dari orang-orang yang nggak mengerti hakikat apa itu persatuan dan apa itu perpecahan. Iya, dan terkadang dia mengatakan Ustadz Fulan beliau berpendapat bahwasannya ada bid'ah hasanah, tetapi saya berpendapat bid'ah itu tidak ada yang hasanah. Tapi ketika kami bertemu, kami mu'anaqah, kami saling mencintai. Kedengarannya asik nggak? Kedengarannya sangat asik. Wah, ini betul-betul orang-orang yang memang menginginkan persatuan. Iya, kita ya tidak memandang persatuan itu dengan model seperti itu. Perhatikan ayatnya. Kita nggak perlu repot-repot untuk mencari ayat di luar ayat yang sedang kita baca tadi. Nggak perlu.
Seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, tidaklah seorang ahlul batil membawa kebatilan dengan ayat Al-Quran ataukah hadis Rasulullah, kecuali dengan ayat dan hadis tersebut kita gunakan untuk membantah mereka. Ya, perhatikan ayatnya. Allah katakan, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Bersatulah kalian semua, berpegang teguhlah kalian semuanya di atas tali Allah. Ditafsirkan di sini oleh sebagian para ulama adalah dinullah, agama Allah. Ada sebagian menafsirkan at-tauhid. Ya, ada yang sebagian menafsirkan Al-Quran dan Sunnah. Dan ini semuanya tidak saling bertolak belakang. Ya, wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Perhatikan baik-baik. Allah Subhanahu wa taala di sini memerintahkan kita bersatu di atas agamanya atau bersatu di atas semua pemikiran, semua jalan, semua akidah, semua manhaj. Mana yang Allah perintahkan kita di sini bersatu? Di atas agama Allah. Nah, sekarang mana yang disebut sebagai agama Allah? Agama Allah itu kan jelas. Agama Allah itu kan gamblang. Agama Allah adalah agama di mana Allah menurunkan ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah menyempurnakan Islam sebagai agama kalian, dan aku telah menyempurnakan nikmatku untuk kalian, dan aku telah ridha Islam itu sebagai agama kalian. Ya, berarti kan ini yang disebut sebagai agama Allah. Agama yang dimana Allah menurunkan ayat ini dan Rasulullah berkata, Allahumma syhad hal ballagt. Ya Allah, persaksikan, apakah aku telah menyampaikan Islam yang sempurna ini kepada kalian semuanya? Kemudian para sahabat mengatakan, iya, sudah semua disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi mengatakan dalam riwayat hadisnya, taraktukum ala bayda lailuha ka'anhariha. Aku tinggalkan kalian di atas cahaya yang sangat terang benderang, malamnya bagaikan siangnya. Iya, dan juga ya disebutkan dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu atau dari Abdullah bin Amr bin As, beliau mengatakan, "Ma min nabiyyin illa yadulu ummatahu ila khairin ma ya'lamulah." Tidaklah seorang nabi pun kecuali dia telah menunjuki kepada umatnya hal yang baik apa yang diketahui. Dan juga tidak ada seorang nabi pun kecuali dia telah mengingatkan apa yang jelek kepada umatnya apa yang dia ketahui. Iya, sehingga sebelum kita mengajak manusia kepada persatuan, yang pertama kali yang harus kita ketahui yang mana dulu agama Allah, supaya jelas titik persatuannya itu di mana. Ya, dan yang mana pula yang bukan agama Allah, sehingga kita jangan bersatu di atas ini. Iya, makanya kata Imam Malik rahimahullah, apa saja yang dikatakan agama pada hari itu, maka agama pada hari ini. Jadi apa saja yang tidak dikenal agama pada waktu itu, maka bukan agama pada hari ini. Ya, dan itu adalah hakikat persatuan. Ketika kita ada orang misalnya dia mengatakan Allah di mana-mana. Bagaimana bentuk persatuan yang diinginkan dalam Al-Quran? Apakah misalnya ya sudah dia mengatakan Allah di mana-mana, ya saya mengatakan Allah di langit. Yang penting kita bersatu. Ini mas bukan persatuan mas. Itu persatuan menurut kamus Anda mas. Tapi bukan itu persatuan yang diinginkan dalam Al-Quran. Al-Quran menginginkan persatuan di atas agama Allah. Sekarang saya tanya sama Anda, orang yang mereka mengingkari keberadaan Allah di atas arasnya, apakah itu bagian dari agama Allah? Tinggal Anda pelajari. Anda baca kitab-kitabnya para ulama. Anda membaca bagaimana kerasnya para ulama dalam menyikapi permasalahan ini. Iya, jadi Anda jangan hanya membatasi yang namanya maksiat itu cuma zina. Anda tidak hanya membatasi yang namanya maksiat itu cuman ya minuman keras. Anda jangan hanya membatasi yang namanya maksiat itu adalah riba. Maksiat itu banyak. Selain perbuatan-perbuatan yang saya sebutkan tadi, ya, bahkan yang pertama kali muncul di dalam Islam sebagaimana disebutkan oleh Imam Bukhari adalah penyimpangan dari sisi pemikiran. Apa pemikirannya? Yaitu Dzul Khuwaisirah pada waktu itu menganggap Rasulullah tidak adil dalam membagi harta rampasan perang. Ini kan pemikiran, dia nggak berjudi kok, dia nggak mabuk, dia nggak teler, cuma dia punya pemikiran yang menyimpang. Ya, jadi kita kembali. Sebelum Anda mengajak manusia kepada persatuan, Anda harus pahami dulu, ya, ini agama Allah atau tidak.
Kalau seandainya ini agama Allah, maka apa? Di situ kita bersatu. Tapi kalau itu bukan agama Allah, itu bukan bagian dari agama Allah. Kamu tuh harus bertobat, kamu tuh harus beristighfar, kamu tuh harus kembali kepada jalan yang lurus. Nih, kemari ke sini ke jalan agama Allah. Nah, itu namanya persatuan. Tapi kalau seandainya masing-masing orang itu sesuai dengan pemikirannya, sesuai dengan akidahnya, sesuai dengan jalannya, kemudian Anda berdalilkan dengan ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an, Anda keliru. Kecuali kalau ayatnya Allah mengatakan wa'tasimu, berpegang teguhlah kalian semuanya, bersatulah kalian semuanya dengan pemikiran-pemikiran kalian, dan jangan kalian berselisih walaupun kalian berbeda-beda. Nggak ada. Allah mengatakan bersatu kalian di atas agama Allah. Agama Allah itu jelas, agama Allah itu gamblang. Di situ kita bersatu. Justru ketika Anda membiarkan orang berkeyakinan dengan keyakinan yang keliru, kemudian Anda mengajak dia untuk bersatu, untuk tidak saling menyalahkan, Anda telah mengajak umat Islam untuk berpecah belah. Loh, kok bisa? Saya ingin bersatu, kok jangan saling menyalahkan? Kok dibilang saya mengajak perpecahan? Iya, Anda mengajak perpecahan. Rasulullah SAW sebagaimana dikhabarkan oleh Abdullah bin Mas'ud, khattalana Rasulullah SAW khattan biyadihi, thumma yakhutu khututan an yaminihi wa shimalihi. Suatu hari Rasulullah menarik sebuah garis lurus kepada kami, kemudian menarik garis-garis yang sangat banyak samping kiri dan samping kanan. Kemudian beliau mengatakan hadhis subul laisa min sabilin illa yad'u ilaihi syaitan. Inilah jalan-jalan yang banyak. Tidak ada jalan yang banyak ini kecuali syaitan yang menyuruh manusia di jalan tersebut. Kemudian Rasulullah membaca ayat wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Perhatikan baik-baik ayatnya. Ya, karena saya melihat satu potongan video, ya, Allah mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Anda mau ikut ayat Quran atau Anda yang mau ikut ustaz-ustaz di sana? Ya, akhi, kita yang ikut Al-Quran, cuman Anda yang keliru dalam memahami Al-Quran. Perhatikan ayatnya. Allah katakan, wa anna hadza sirati mustaqiman. Sesungguhnya ini merupakan jalanku yang satu yang lurus. Apa kata Allah? Fattabi'uhu, maka ikutilah jalan ini. Allah nggak memerintahkan kita untuk mengikuti pemikiran fulan, pemikiran alan. Ya, pemikiran kelompok A, pemikiran kelompok B, pemikiran kelompok C, pemikiran kelompok D. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpegang teguh di atas tali yang satu ini. Oh, kalau begitu Anda menganggap diri Anda saja yang paling benar. Ya, kebenaran itu kan milik Allah. Ya, Anda mengklaim Anda saja yang benar. Mas, tolong perhatikan baik-baik, Mas, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, la yadkhul jannah illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Ya, orang-orang Yahudi berkata tidak ada yang masuk surga kecuali orang Yahudi. Orang Nasrani juga berkata tidak ada yang masuk surga kecuali apa? Kecuali siapa? Orang Nasrani saja. Kan ini banyak dikhabarkan, wah itu mereka menganggap diri mereka saja masuk surga, yang lain semua masuk neraka. Surga Allah itu luas loh. Ya, masa kalian tok dalam surga? Ya, siapa yang mengatakan demikian? Ya, kita tidak pernah mengatakan ini semua kita masuk surga. Ya, kita nggak pernah mengatakan demikian. Kita mengatakan siapa yang mengikuti jalannya Rasulullah SAW, insya Allah mereka bersama Rasul dalam surga. Siapa yang menyelisih daripada jalannya Rasul, maka dia apa? Ya, dikhawatirkan tidak akan bersama Rasul dalam surga. Siapa saja Anda berjalan di atas jalan Rasul, insya Allah Anda akan dalam surga bersama Rasulullah SAW. Ya, perhatikan baik-baik apa yang saya sebutkan tadi. Ya, kebenaran memang betul milik Allah. Allah yang memiliki kebenaran. Tetapi bukankah Allah telah mencurahkan dalam Al-Quran apa itu kebenaran? Bukankah Rasulullah SAW beliau telah menuangkan dan menjelaskan kepada kita semuanya apa itu kebenaran? Ketika Anda mengatakan tidak boleh kita mengakan diri kita yang benar, berarti Anda hari ini beragama masih di atas keraguan. Anda yakin benar atau enggak?
Nggak boleh kita mengatakan diri kita paling benar. Saya nggak tanya boleh mengatakan diri kita paling benar. Saya ingin tanya, Anda sekarang beragama yang Anda amalkan hari ini, Anda yakin benar atau tidak? Kalau seandainya Anda mengatakan, iya saya yakin benar, ya kenapa Anda harus ngowar-ngowar sana kemari, menganggap dirinya saja yang paling benar? Anda juga menganggap diri Anda paling benar. Tapi kalau Anda mengatakan enggak, saya enggak menganggap diri saya yang paling benar. Saya enggak mengatakan saya yang paling benar. Berarti kalau Anda tidak mengatakan Anda yang paling benar, berarti Anda yang paling salah. Kan sekarang cuma dua, benar atau salah. Anda yakin enggak sekarang Anda di atas kebenaran? Kalau Anda tidak yakin Anda di atas kebenaran, bagaimana Anda mengajak orang kepada pemikiran Anda yang Anda sendiri masih ragu? Pakai loh otaknya. Benar enggak? Ya, dia ngajak orang kepada pemikirannya yang dia sendiri itu masih ragu. Gimana itu ngajak orang kepada sesuatu yang dia masih ragukan? Ya, Allah mengatakan, la yadkhul jannah illa man kana hudan aw nasara, tilka amaniyuhum. Ya, orang-orang Yahudi berkata tidak ada masuk surga kecuali Yahudi. Orang Nasrani mengatakan tidak ada yang masuk surga kecuali Nasrani. Kata Allah, itu cuma sekedar angan-angan kalian saja. Kul hatu burhanakum in kuntum shodiqin. Datangkan bukti kalau seandainya engkau benar. Jadi silahkan Anda mengaku Anda yang paling benar. Tetapi syaratnya apa? Anda datangkan bukti. Buktinya dari mana? Dari Al-Quran dan Sunnah. Iya, kita mengatakan misalnya, iya, mencela pemimpin muslimin secara terang-terangan itu tidak dibolehkan dalam syariat. Itu diharamkan dalam syariat. Dalilnya apa? Dalilnya qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya apa? Ijma' ulama kada wa kada. Silakan. Nah sekarang kita tanya Anda sekarang membolehkan mencaci maki pemimpin di depan umum, apa dalilnya Anda? Anda tinggal mendatangkan dalil. Ya enggak? Dan otomatis Anda akan mendatangkan dalil untuk apa? Untuk menguatkan argumentasi Anda. Berarti Anda kan menganggap diri Anda benar juga kalau gitu. Lau kana min indi ghairillah la wajadu fi ikhtilafan katsira. Kalau seandainya sesuatu itu datang bukan dari sisi Allah, maka akan terdapatkan apa? Perselisihan yang sangat banyak. Jelas ya? Jadi silakan Anda mengaku diri Anda paling benar. Tapi dengan syarat Anda harus mendatangkan dalil dari Al-Quran dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita kembali kepada ayat tadi. Allah mengatakan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Sesungguhnya ini merupakan jalanku yang satu, maka ikutilah daripada jalan yang satu itu. Wala tattabi'us subula, dan jangan kalian mengikuti dari jalan-jalan yang banyak ini. Kenapa? Disebutkan oleh para ulama tafsir, apa itu jalan yang banyak? Jalan banyak adalah al-bidah, kebidahan, penyimpangan. Jangan kita ikut. Kalau kita mengikuti jalan yang banyak tadi, tidak mengikuti jalan yang satu, apa kata Allah? Fatafarraqa bikum an sabili. Kamu telah berpecah belah. Allah yang mengatakan berpecah belah. Lagi saya ingatkan kepada yang mengatakan tadi, ini perintah Allah, itu ucapan Anda. Anda mengajak manusia untuk bersatu di atas segala pemikiran, dengan segala manhaj, dengan segala jalannya. Ya, kata Allah, ketika Anda berjalan seperti itu, berarti Anda sudah berbuat berpecah belah. Jelas sekali ayatnya. Ya, jadi saya ulang kembali, Allah menginginkan kita bersatu di atas agamanya. Bukan bersatu di atas pemikiran. Silakan kita dudukkan sekarang. Ya, itu bagian agama Allah atau tidak? Kalau itu bukan bagian dari agama Allah, haram Anda mengajak manusia untuk bersatu di situ. Tapi justru yang Anda harus lakukan, Anda pegang tangan dia, ya akhi, Anda keliru, Anda salah, ini menyelisih Al-Quran, ini menyelisih Sunnah, kembalilah kepada jalan ini. Itu persatuan. Walaupun jumlahnya cuma 3 orang. Selama dia berjalan di atas Al-Quran dan Sunnah, maka dia bersatu. Tapi kalau jumlahnya miliaran orang, ya, bersatu untuk saling bekerja sama, apa yang disepakati, saling tolong menolong, apa yang diperselisihkan, apa saling bertolong menolong, apa yang disepakati dan saling memaafkan apa yang diperselisihkan, ya, Anda itu telah membuat jalan baru dalam agama ini. Ya, Anda telah membuat perpecahan dalam agama ini. Anda sedang tidak mengajak kepada persatuan. Allah mengatakan dalam Al-Quran, tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Mereka menyangka bahwasanya mereka itu bersatu, tapi hakikatnya mereka berpecah belah. Dan saya tutup pengajian kita di malam hari ini sebelum kita masuk pada sesi yang kedua. Ya, siapa yang sekarang lebih faham persatuan para sahabat Nabi, para ulama salaf, ataukah Anda?
Ya, tidaklah kita kecuali hanya mengikuti apa yang datang dari mereka. Ada dua orang tabi'in pada waktu itu ingin bertemu dengan salah seorang dari sahabat Rasulullah. Bertemulah mereka dengan salah seorang dari sahabat Rasulullah. Iya, waktu itu mereka dipertemukan dengan Ibnu Umar. Kemudian diadukan kepada Abdullah Ibnu Umar, ada seorang laki-laki di negeri kami yang bernama Ma'bad al-Juhani. Dia mengatakan al-umrul unuf. Allah tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh seorang hamba kecuali setelah hamba itu melakukannya. Nah, kalau seandainya model-model dai-dai di zaman sekarang, Abdullah Ibnu Umar, apa kata Allah Ibnu Umar? Udah, jangan ribut-ribut. Ayo kita bersatu, jangan berselisih. Boleh seseorang itu punya pemikiran macam-macam, tapi kita jaga persatuan. Nggak gitu Mas, Abdullah Ibnu Umar, itu Anda aja seperti itu. Iya, kalau kami ingin berjalan seperti jalan Ibnu Umar karena beliau adalah muridnya Rasulullah. Kata Abdullah Ibnu Umar, sampaikan kepada dia, saya berlepas diri darinya dan dia berlepas diri dari saya. Kalau seandainya dia menginfakkan satu gunung emas Uhud, Allah tidak menerima apa yang dia infakkan sampai dia beriman kepada takdir. Jelas sekali kan? Yang kedua, ketika orang-orang Khawarij sholat atau enggak? Sholat. Puasa atau enggak? Puasa. Ngaku dirinya Islam atau tidak? Ngaku. Bahkan mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dengan apa? Dengan ayat Al-Quran, wa man lam yakum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Ali waktu itu mengutus Abdullah ibnu Abbas. Apakah utusan Ali Abdullah ibnu Abbas ini ya pemikirannya sama seperti orang-orang hari ini yang dianggap sok bijak? Ya, kalau seandainya Abdullah ibnu Umar kayak Anda modelnya, ya kayak Anda itu, dia akan berkata, wahai orang-orang saudara-saudaraku, ayo jangan kita berselisih, ayo kita bersatu, kita saling memaafkan apa yang kita sepakat, apa yang kita berselisih, dan kita saling bekerja sama apa yang kita sepakati. Kamu mengatakan Ali kafir, ya sudah, kita maafkan. Ya, kita maafkan, itu pemikiran kamu, ini pemikiran saya, tapi kita peluk-pelukan ya, kita muanakoh ya, kita jangan ribut-ribut ya. Ya, adapun apa yang kita sepakati, kan kita ada yang kita sepakati sholat 5 waktu, ya kita bersatu di situ. Kita puasa, kita bersatu di situ. Nggak gitu Mas. Abdullah ibnu Abbas berkata, ya, jitu min qibali ashabin Nabi. Aku datang dari sahabat Rasulullah. Nggak ada satupun sahabat Nabi bersama kalian. Kalian itu bersendirian. Ya, kalian itu apa? Ya, tidak ada satupun dari ulama yang mendukung kalian. Disalahkan oleh Ibnu Abbas? Disalahkan. Akhirnya sebagian mereka bertobat, sebagian mereka kabur. Ya, dihujahi oleh Ibnu Abbas, satu persatu dijawab oleh beliau. Argumentasinya dibatahkan satu persatu oleh Abdullah ibnu Abbas. Iya. Kemudian selanjutnya, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, sahabat pendengar radio Syartet Aceh, ya di mana saja bisa mendengarkan radio kami. Ya, selanjutnya, bagaimana sikap kerasnya para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menyikapi hal-hal yang seperti ini? Iya, ketika mereka memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat pada waktu itu, ada nggak mengatakan, udahlah jangan saling ribut, jangan saling begini kan mereka juga bagus, mereka juga sholat, mereka juga begini, mereka juga begitu? Nggak ada demikian dari kalangan sahabat Nabi. Bahkan dari para imam-imam semuanya nggak ada. Ya, Imam Ahmad dipenjara bertahun-tahun. Ya, untuk menjaga satu akidah Ahlussunnah. Kalau Imam Ahmad manhajnya seperti Anda, saya yakin Imam Ahmad nggak masuk penjara. Kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah manhajnya seperti Anda, saya rasa juga beliau nggak masuk penjara. Bahkan kitabnya hampir semua bantahan. Semua kitab beliau hampir isinya bantahan. Imam Syafi'i kitabnya juga banyak yang berbantah pemikiran Alan dan Fulan. Ya. Oleh karena itu, ya, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, saya mengajak diri saya dan mengajak semua saudara-saudara saya, ayo kita bersatu. Jauhi perpecahan. Tetapi dengan makna yang sahih, dengan makna yang benar, dengan makna yang diinginkan oleh Allah dan mana yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Taala alam. Jazakallah khair Ustadz telah menyampaikan kajiannya pada malam hari ini. Bisa kita tegaskan bahwa persatuan umat Islam ini dapat terwujud apabila dilandasi dengan tauhid. Iya. Dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Alhamdulillah telah kita simak bersama kajian dari Al-Ustadz Haris Abu Naufal dengan tajuk Persatuan Umat Islam. Kemudian saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang berkaitan. Pertanyaan yang pertama, Bismillah. Ustadz, saya mau bertanya, bagaimana kita menjawab ketika ada seseorang yang berkata, belajarlah dari banyak ustadz, jangan hanya dari satu golongan, sehingga kita tahu perbedaan itu tidak ada titik temunya, walaupun mengambil rujukan yang sama, sehingga sahabat pun yang mendengar langsung dari Rasul bisa berbeda. Jazakallah khair. Nah, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Pertama, ya kita sepakat. Jangan seseorang itu berguru dengan satu guru, tapi hendaknya dia mengambil ilmu dari banyak guru. Imam Bukhari rahimahullah beliau memiliki guru ribuan orang gurunya Imam Bukhari. Ya, ketika seseorang itu punya banyak guru, dia akan punya banyak wawasan. Ya, dia akan melihat kekurangan dari guru dia sebelumnya, dan itu bukan bentuk untuk menjatuhkan, tetapi untuk menambah wawasannya terhadap sesuatu pemahaman dari agama. Ini satu hal, saya sepakat. Yang kedua, kalau seandainya diinginkan ambil ilmu dari semua golongan, ya, golongan A, golongan B, golongan C, golongan D, golongan E. Nah, ini yang perlu kita bahas. Logikanya begini. Ketika ada seseorang yang sudah dikenal suka tidak bayar hutang, atau sebenarnya dia jujur, tetapi terkadang dia nggak bisa mengontrol keuangan ketika kita berbisnis dengannya. Kira-kira mau nggak kita berbuka usaha dengannya? Nah, pasti kita tidak mau. Dia orang jujur, betul dia orang baik. Tapi dia cara mengatur keuangannya kurang bagus. Dia nggak nyuri, nggak bohong, cuman cara memanage keuangan, cara memanage bisnis kurang tepat dia. Ini masalah dunia, Anda tidak mau bekerja sama dengan dia. Karena Anda tahu ini akan memudaratkan bisnis Anda. Nah, sekarang dunia agama itu lebih bermanfaat dan lebih berharga dari itu semuanya. Ketika dalam masalah dunia Anda harus berhati-hati, justru dalam masalah akhirat Anda harus lebih berhati-hati lagi. Imam Ibnu Sirin rahimahullah berkata, al-ilmu ad-din fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Ilmu itu adalah agama. Dan lihatlah kepada siapa engkau mengambil ilmu agamamu. Kalau Anda salah mengambil ilmu agama, fatalnya itu tidak hanya akan merusakkan dunia dan akhirat Anda. Merusak dunia dan akhirat Anda. Saya kasih contoh. Ya, kita ambil yang baik-baiknya dan buang yang buruk-buruknya. Ini kan syubhat yang cukup luar biasa ya di tengah-tengah muslimin. Jadi ini sebenarnya ucapan dia ini sendiri kontradiksi dengan kelakuannya. Kenapa saya katakan demikian? Kalau Anda sudah tahu mana yang baik-baik dan mana yang jelek-jelek, berarti Anda bukan lagi pendengar, Anda sudah pemberi materi. Dan pemberi materi juga nggak semua tahu mana yang baik dan mana yang jelek. Pasti ada yang terluput darinya. Di posisi Anda ini Anda lagi mau belajar. Ya, Anda belum tahu, Anda baru mulai hijrah, baru mulai ingin menuntut ilmu. Bagaimana Anda bisa tahu ini baik, ini jelek? Seseorang tahu ini baik, ini jelek ketika dia sudah tahu mana yang baik, mana yang jelek, dia pelajari. Iya. Tapi kalau seandainya timbangannya perasaan, justru akan berbahaya. Misal, logikanya begini. Iya. Ada seseorang misalnya mau menikah. Lamar ke si A, tolak. Lamar ke si B, semuanya dua-duanya udah setuju, semua udah sepakat. Ibunya nggak mau. Ya, atau ibunya mau, bapaknya mau, semua udah mau. Tapi suruh tunggu 2 tahun lagi. Ini nikah udah ngebet ini. Ya, akhirnya udah sekian kasus pernikahan nggak jadi-jadi. Akhirnya ikutlah pengajian. Ambil yang baik-baik, tinggalkan yang jelek-jelek. Kebetulan di pengajian sedang dibahas tentang cantiknya bidadari. Cantik-cantiknya wanita di dunia, kalau nggak mandi 3 hari, ketiaknya pasti bau. Ya, nggak sikat gigi sekian hari, bau mulutnya. Ya, apalah wanita di dunia ini. Ya, bertambah umur keriput, cerewet lagi nanti, begini, dan begitu. Bidadari di surga. Kalau selendangnya jatuh ke muka bumi ini akan redup dunia ini. Ya, bidadari itu selendangnya, bagaimana lagi bidadarinya? Maukah kita masuk mendapatkan bidadari dengan jalan yang pintas? Jihad. Bagaimana jihadnya? Pasang bom. Wah, ini saya banget nih kayaknya. Ya kata anak muda, ini saya banget nih. Ini solusi buat saya ini. Nyo solusi dulu. Nyo ke jalan dulu. Makan hanjadeh-jadeh mengkawin. Memang ya mengkawinnya bidadari loh. Akhirnya apa? Ikut dia. Ya, daftar diri. Akhirnya memudaratkan apa?
Memudaratkan bukan hanya diri Anda, memudaratkan orang lain. Ya, meninggal sekian orang di tempat dia letakkan bom di situ. Ini bahaya. Kalau Anda misalnya salah mencari relasi bisnis Anda, itu paling dunia Anda saja yang rugi. Bisa saja Anda rugi bulan ini 100 juta, sebab kerugian Anda itulah Anda mendapatkan 1 miliar. Bisa jadi. Tapi kalau ruginya itu udah ruginya dalam urusan dunia dan urusan akhirat, itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Kalau Anda nanti sudah belajar sekian puluh tahun, Anda sudah mengerti akidah yang benar, Anda sudah mengerti tentang akidah as-sahihah, akidah yang lurus, ya. Kemudian di tingkat-tingkat tertentu baru Anda, ya saya ingin membantah kitab A. Baru kita baca. Ini ada kekeliruan dalam masalah ini. Allah berkata demikian, Rasul berkata demikian. Bukan Anda yang baru belajar, bukan kita yang baru punya ilmu sedikit, tapi para ulama. Mereka melihat mana yang baik dan mana yang jelek. Mana yang jelek dibantah. Mana yang baik, nah itu diambil. Ya sebagai hujah bagi pengikutnya, ini loh imamnya kamu berkata demikian. Tapi kita yang masih awam justru akan menambah kebingungan. Ikut ngaji sana katanya demo nggak boleh. Ikut ngaji sini boleh demo. Yang mana yang benar, kan pusing sendiri kan? Pusing sendiri. Ya, makanya betul saya yang dikatakan banyak belajar dari banyak guru. Silahkan, penting. Tapi cari guru yang benar. Yang benar akidahnya, yang benar manhajnya, yang dikembalikan antum kepada Quran dan Sunnah. Dan ketika antum ngaji dengan seorang Ustadz A misalnya, nggak mesti antum harus ikut semua dia. Tinggal antum katakan, Ustadz mengatakan ini tidak boleh. Tetapi bagaimana dengan ini? Bagaimana dengan ini? Silakan Anda berargumentasi. Silakan Anda bertanya, nggak ada masalah. Oh begini. Oh begitu. Jelas ya? Jadi Anda nggak perlu tahu bagaimana kekafiran agama Nasrani. Masa Anda harus ke gereja dulu, harus tahu gimana agama mereka? Anda nggak butuh untuk tahu bagaimana bejatnya agama Yahudi. Anda pergi dulu ke tempat ibadah Yahudi. Nggak perlu. Di dalam Al-Quran itu sudah lengkap. Dalam sunnah Rasulullah sudah lengkap. Anda ingin membahas apa sekarang? Kelompok Khawarij sudah jelas dalam hadis Rasulullah, dijelaskan semuanya dengan ayat-ayat, dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi nggak perlu Anda ingin tahu bagaimana Khawarij, Anda belajar dulu Khawarij. Anda nggak perlu tahu bagaimana dosa pelacur itu Anda berteman dengan pelacur, nggak perlu. Udah cukup ayat Quran dan hadis Rasul SAW. Baik Ustaz, untuk pertanyaan yang berikutnya ini juga berkaitan dengan menikah tadi Ustaz. Iya. Ya, ada menyinggung. Kalau bisa terakhir ya. Boleh Ustaz. Nah, kita sambung berhubungan dengan pertanyaannya ini khusus untuk ikhwan. Jadi pertanyaannya, saya ingin menikah. Saya mau konsultasi mengenai pernikahan. Boleh saya tanya jawab tatap muka secara langsung dengan bertemu? Itu pertanyaannya. Bertemu dengan calon yang mau dinikahin. Nah, bertemunya itu pas nador. Ya pas nador. Ada walinya, di situ kita bertemu. Kita lihat cocok nggak sebagai calon suami kita. Seperti itu. Tetapi sebelum terjadinya nazar, ya harus ada proses ta'aruf dulu. Ya minimal tukar biodata, ini panjangnya sekian. Gemuk berat badannya sekian. Oh ini ideal yang saya mau. Oh saya pengennya pendidikan ini. Jelaskan semuanya secara biodata. Ketika kemungkinan besar dari biodata, dari cerita, dari sumber yang kita dapatkan terpercaya, setelah data-data tersebut kita kumpulkan, wah ini sepertinya golabatudonnya kemungkinan besarnya saya sudah mau. Baru Anda situ bertemu. Ya, jangan Anda membeli ya seperti menikah seperti membeli kucing dalam karung. Ya pokoknya ini ambil kucing, ambil beli, bawa pulang ke rumah kami ya milamruh. Belinya jutaan, puluhan juta. Tapi sebelum proses itu terjadi semuanya, ada proses-proses yang saya sebutkan tadi, ya. Oh, kemungkinan besar dari sifat-sifatnya, dari ciri-cirinya, saya akan menerima dengan dia. Sudah, kita datangi nazar, kemudian sudah menikah. Seperti itu. Jangan ketemuan dulu. Ya, kita makan dulu ke Pizza Hut lah misalnya, atau makan di warung dulu. Kita ta'aruf dulu berdua. Ini syaitan yang akan memasuki di antara hubungan tersebut. Kita takutkan nanti tidak ada keberkahan di dalam rumah tangga kita. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair Ustaz, sahabat pendengar Radio Syiar Tauhid Aceh dan pemirsa STA TV dimanapun Anda berada.
Alhamdulillah kita sudah menyimak dan mendengar kajian dari Ustadz dan jawaban dari Ustadz seputar persatuan umat Islam. Semoga ilmu yang diberikan oleh Ustadz dapat menjadi manfaat dan faedah bagi kita semua. Baik. Sebelum kita tutup, kami dari Radio Syiar Tauhid Aceh mengucapkan jazakumullahu khairan katsira atas segala perhatian dan partisipasi para pendengar dan pemirsa yang sudah bersama kami. Kemudian saya Muhayyad mewakili kru yang bertugas pada malam hari ini mohon undur diri. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.